Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 63. Chapter 63 Petarung Binatang Gunung. Langit kelabu kusam. Bulan purnama bersinar, menyebarkan sinar keperakan samar ke seluruh hutan yang tenang. Dari danau yang jernih, orang bisa mendengar suara katak. Kunang-kunang menari di seluruh hutan. Adegan itu seperti fantasi dari dongeng anak-anak. Tempat ini adalah hutan cahaya bulan, juga dikenal sebagai tanah peristirahatan abadi oleh para pemain. Saat Si Feng tiba di tempat ini, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan gulungan isolasi. Segera, dia mengaktifkan keterampilan jiwa yang ada di dalam gulungan itu. Rune magis mempesona yang tertulis di gulungan itu keluar dengan cepat, dan tubuh Si Feng tiba-tiba menjadi buram. Jika melihat dari jarak jauh, sangat sulit untuk memperhatikan keberadaan Si Feng. Setiap scroll isolasi berharga 40 koin tembaga. Itu praktis seluruh kekayaan pemain biasa. Meski harganya tinggi, efeknya luar biasa. Isolation scroll dapat sangat mengurangi rasa kehadiran pemain, membuat musuh di sekitarnya sulit untuk menemukannya. Gulungan itu berdurasi setengah jam, dan itu adalah alat yang harus dimiliki saat menjelajahi daerah berbahaya. Meskipun tidak seefektif Assassin's Stealth, itu lebih baik daripada tidak sama sekali untuk jobs yang tidak memiliki stealth. Ketika Isolation Scroll digunakan, dalam radius 30 yard, pemain tidak akan mudah ditemukan oleh common monsters di bawah level 15. Kecuali, tentu saja, pemain tersebut mendekati kematian dan menyerang monster itu. Setelah itu, Si Feng menyusup ke hutan. Dia menuju ke wilayah tengah hutan cahaya bulan untuk mencari batu bulan, ingin menghilangkan kutukan kebencian bahkan sedikit lebih cepat. Hutan cahaya bulan adalah area monster level 9. Lokasinya tidak di Star Moon Kingdom, tetapi di ruang yang terisolasi. Setiap kota memiliki gerbang teleportasi yang diarahkan ke hutan cahaya bulan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, lebih dari 90% pemain level 9 di domain God akan mencari harta karun di sini. Namun, bahkan jika seorang pemain sudah level 10, tempat itu masih akan membantai mereka. Itu karena monster di sini biasanya tinggal dalam kelompok 3 hingga 5, dan mereka memiliki keterampilan yang kuat. Satu kesalahan langkah dapat menyebabkan penghapusan party. Meski begitu, pemain akan tetap bertahan, bergegas menuju kematian mereka berulang kali seolah-olah mereka dirasuki. Sebagai hasil dari kematian yang terus-menerus, hutan cahaya bulan disebut oleh orang lain sebagai tanah peristirahatan abadi. Sementara itu, alasan para pemain ini akan bertahan sedemikian rupa terutama karena monster di sini menjatuhkan batu permata. Apalagi drop rate-nya relatif tinggi. Jumlah peti harta di sini juga tinggi. Selama seseorang menemukan peti harta karun, ada peluang 80% untuk mendapatkan batu permata. Batu permata sangat berharga di domain God. Alasannya adalah, mereka mampu meningkatkan atribut peralatan. Bergantung pada warna batu permata, atribut yang mereka tingkatkan juga berbeda, kekuatan merah meningkat, kelincahan kuning meningkat, daya tahan biru meningkat, kecerdasan ungu meningkat, dan vitalitas hijau meningkat. Batu permata tingkat 1 dapat meningkatkan atribut sebanyak 2 poin. Namun, jumlah tersebut tidak boleh diremehkan. Sepotong peralatan perunggu dapat memiliki 1 batu permata yang disematkan ke dalamnya, sedangkan peralatan besi misterius dapat memiliki 2 batu permata di dalamnya. Jika setiap peralatan yang dipakai oleh pemain dilengkapi dengan batu permata, sejumlah atribut yang terkumpul akan sangat menakutkan. Itulah mengapa permintaan batu permata sangat besar. Harga batu permata akan selalu tetap tinggi, menyebabkan banyak pemain mengambil risiko besar bertani batu permata di hutan cahaya bulan. Selain itu, ada berbagai sumber daya seperti biji, tumbuhan, bahan makanan langka, dan sebagainya di hutan sinar bulan. Namun, bagian yang paling terkenal tentang hutan cahaya bulan masih ada 50 orang penjara bawah tanah, benteng tidur, yang tinggal di sana. Ruang bawah tanah juga merupakan lokasi untuk bertukar set kartu. Namun, hanya setelah Dungeon dibersihkan oleh tim, pemain dari area yang sama akan diizinkan masuk ke Dungeon untuk menukar kartu set mereka. Namun, tujuan Si Feng saat ini bukanlah set kartu, tetapi batu bulan. Batu bulan hanya dapat ditemukan di area inti hutan cahaya bulan. Hanya, Si Feng tidak bisa membantu tetapi berhati-hati saat mengambil tindakan.
Tidak menyebutkan bahaya ekstrim yang ditemukan di hutan cahaya bulan, si Feng baru saja level 3 sekarang, dan dia memasuki area monster level 9. Jika dia tiada karena kecelakaan, maka 200.000 EXP yang dia kumpulkan akan menjadi sia-sia, dan dia harus mulai mengumpulkannya lagi. Dia belum mencapai level 10, jadi dia tidak bisa mengaktifkan gerbang teleportasi yang ditemukan di kota. Jika dia tiada, satu-satunya pilihannya adalah kembali ke kota daun merah. Jika dia ingin kembali ke tempat ini, satu-satunya pilihannya adalah mengumpulkan pengalaman yang dibutuhkan. Saat ini, si Feng jauh di belakang para ahli terkemuka dalam hal level. Ini akan menjadi mimpi buruk mutlak jika si Feng tiada sekali dan harus mengumpulkan 200.000 EXP lagi. Tepat setelah memasuki hutan, si Feng bisa melihat level 9 Shadow Leopard bersembunyi di pepohonan atau di semak-semak, masing-masing bersiap untuk menyergap musuh mereka. Jika bukan karena gulungan isolasi, si Feng sudah lama ditemukan. Si Feng secara alami bukanlah lawan untuk monster level 9, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Selain itu, tujuannya di sini bukanlah untuk membegal monster, dan terlebih lagi, dia tidak perlu berkelahi dengan Shadow Macan Tutul. Si Feng dengan hati-hati mengitari Shadow Leopard, satu demi satu. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam melakukannya, dia tiba di sebuah hutan yang luas dan menjulang tinggi yang terbuat dari batu. Di hutan batu ini ada sekelompok maniak pertempuran yang disebut petarung binatang gunung. Mereka adalah sekelompok pejuang ulet yang tidak takut menderita. Hal yang paling mereka sukai adalah bertempur, dan semakin ganas, semakin baik. Pada saat yang sama, mereka juga menjaga tumpukan harta karun, dan di antara harta karun itu ada monstone yang jarang terlihat. Namun, seluruh hutan batu dipenuhi dengan makhluk raksasa berlapis baja ini. Memegang tongkat berduri setinggi 2 orang, makhluk-makhluk ini berpatroli di hutan batu, mencegah siapapun masuk. Jika si Feng menginjakkan kaki di hutan batu, ada kemungkinan 100% baginya untuk ditemukan. Pada saat itu, sekelompok petarung binatang gunung itu akan datang bergegas, dan ayunan dari masing-masing tongkat berduri itu akan dengan mudah mengubah si Feng menjadi pasta daging. Petarung binatang gunung pangkat bersama. Tingkat 9. Health power 1100. Sepertinya aku hanya bisa membuka jalan dengan lambat. Setelah mencari selama setengah hari, si Feng masih tidak dapat menemukan cara yang aman untuk menembus jantung hutan. Satu-satunya pilihannya adalah membegal jalannya ke sana. Si Feng mau tidak mau mengakui bahwa kesulitan Epic Quest memang sangat sulit. Ini baru permulaan, namun dia sudah diharuskan untuk menghadapi level 9 Mountain Beast Fighters. Dia tidak tahu tantangan apa yang akan dia hadapi di masa mendatang. Untungnya, dia sangat akrab dengan medan hutan cahaya bulan. Dia tahu banyak metode untuk menghadapi Beast Warriors sebelum dia. The Mountain Beast Fighters luar biasa kuat, dan serangan mereka luar biasa. Bahkan prajurit perisai dan ksatria penjaga dengan level yang sama tidak dapat menerima lebih dari beberapa serangan dari mereka. Namun, tubuh mereka sangat besar, sehingga kecepatan gerakan mereka relatif lambat. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ada banyak ele spiritual is yang menggunakan Frost Arrow untuk mengurangi kecepatan mereka. Mereka kemudian memanfaatkan medan unik hutan batu untuk menghindari serangan dari klub berduri, layang-layang, dan membegal pejuang binatang gunung. Setelah itu, hutan batu ini menjadi tanah suci bagi pemain jarak jauh. Mountain Beast Fighters terlihat sedang bermain layang-layang melalui berbagai cara di seluruh hutan batu. Meskipun si Feng tidak memiliki keterampilan pengurangan kecepatan, dia dapat menggunakan metode lain untuk melengkapinya. Adapun Kiting Mountain Beast Fighters, dia memiliki skill langka, Defensive Blade 1, yang dapat meningkatkan jangkauan serangannya cukup banyak. Si Feng tidak percaya bahwa seorang ahli SWAT King, seperti dirinya, tidak dapat mengalahkan ele spiritual is level 10 dalam hal memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Setelah mengamati medan dengan benar, si Feng menjalankan simulasi latihan dalam pikirannya sebanyak 5 kali. Melakukan simulasi spiritual akan memiliki efek yang luar biasa selama operasi sebenarnya. Oleh karena itu, setiap ahli sering melakukan simulasi spiritual operasi sebelum benar-benar mengambil tindakan. Alasan ahli menjadi ahli, adalah karena persiapan yang mereka buat jauh lebih besar dari yang lain. Seringkali ada banyak pemain biasa yang mengagumi para ahli di domain God. Mereka akan menyesali buruknya keterampilan mereka sendiri, menentukan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ahli ini. Namun pada kenyataannya, mereka tidak tahu seberapa besar upaya yang dilakukan para ahli ini setiap hari. Penderitaan yang dialami para ahli ini setiap hari jauh melebihi rata-rata pemain.
Itulah alasan mengapa mereka bisa bersinar cemerlang. Setelah menjalankan simulasi, si Feng mengeluarkan bir baja hitam dan gulungan kecepatan. Bir baja hitam bisa mengurangi level monster sebanyak 2. Selain atribut Abyssal Blade, si Feng tidak akan tertekan karena perbedaan level, bahkan saat menghadapi monster level 9. Dia akan bisa memberikan damage secara normal. Adapun Speed Scroll, masing-masing berharga 25 koin tembaga. Itu meningkatkan kecepatan pergerakan pengguna sebesar 25% selama 10 menit. Gulungan ini adalah barang yang menyelamatkan nyawa saat berada di hutan belantara. Si Feng membeli total 20 dari mereka hanya untuk acara-acara seperti itu. Jika rata-rata pemain mempelajari hal ini, mereka pasti akan mengutuk si Feng sebagai pemboros. Item seperti itu hanya akan digunakan ketika seseorang berada dalam krisis hidup atau tiada. Sementara itu, si Feng menggunakannya untuk membegal monster biasa. Itu terlalu boros. Jika si Feng tidak dikutuk, dia dapat dengan mudah menerbangkan monster-monster ini, hanya berdasarkan atributnya. Namun, atributnya sekarang berkurang 50%. Penindasannya terlalu hebat, jadi lebih aman menggunakan Speed Scroll. Jika si Feng mengacaukan segalanya, itu bukan hanya masalah kehilangan level. Dia juga akan menyia-nyiakan 200.000 EXP. Si Feng menarik napas dalam-dalam, merilekskan tubuhnya saat dia melihat ke arah petarung binatang gunung terdekat. Setelah itu, kedua kakinya meledak dengan kekuatan, bergegas menuju Mountain Beast Fighter. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 64. Chapter 64 Peralatan Set Silver Moon. Ketika jarak antara si Feng dan Mountain Beast Fighter kurang dari 30 yard, monster itu menemukan si Feng sedang melaju ke arahnya. Itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan teriakan perang yang menusuk telinga. Itu mengangkat tongkat berduri raksasanya, menggunakan cas dan bergegas menuju si Feng. Si Feng segera mengeluarkan Abyssal Blade. Bilahnya menebas secara horizontal saat si Feng menggunakan pari, peng. Si Feng terlempar mundur sejauh 5 yard, menjauh dari Mountain Beast Fighter tanpa mengalami kerusakan. Setelah dia mendarat, dia segera berbalik dan berlari menuju hutan batu. Jika pemain terkena serangan Mountain Beast Fighter's Chas, monster itu akan segera menindaklanjuti dengan break untuk mengurangi kecepatan pemain, mencegah mereka melarikan diri. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, para ele spiritual is yang terkena Beast Fighter's Chas akan segera menggunakan Frozen Nova untuk membekukan monster tersebut selama 8 detik. Mereka akan mengambil kesempatan untuk mengambil jarak, lalu melanjutkan dengan menendang monster itu. Petarung binatang gunung hanya akan menggunakan cas pada pertemuan pertama, menggunakan keterampilan menekan sesudahnya. Selama para ele spiritualis tidak membiarkan monster mengejar mereka, tidak akan ada bahaya apapun. Juga, di dekatnya ada banyak batu besar yang bisa digunakan untuk bermain-main dengan petarung binatang gunung, membuat proses membegal mereka jauh lebih mudah. Setelah menggunakan Speed Scroll, kecepatan si Feng lebih cepat daripada Mountain Beast Fighter hanya dengan seutas benang. Itu tidak terlalu jelas, tapi perbedaan kecil inilah yang mencegah petarung binatang gunung untuk mengejarnya. Setelah memasuki hutan batu yang padat, si Feng berbalik dan menggunakan kilat gemuruh. Dari jarak 15 yard, 3 sinar pedang segera menembus baju besi Beast Fighter, menyebabkan 3 kerusakan -15, -19, -13. Tanpa penekanan level, bahkan jika atribut si Feng berkurang 50%, kekuatan serangan dan kerusakan keterampilannya masih sangat kuat. Setelah menggunakan skill tersebut, kecepatan si Feng sedikit berkurang, dan Mountain Beast Fighter menyusulnya dalam sekejap. Beast Fighter jelas sangat marah setelah dipukul. Itu meraung saat mengacungkan tongkat berduri, menghancurkannya ke si Feng. Si Feng buru-buru membalikkan tubuhnya, bersembunyi di dekat batu di dekatnya. Gada berduri tidak mendarat di si Feng, itu hanya mengenai batu dan menciptakan percikan batu pecah. Selama serangan ini, si Feng, sekali lagi, menarik jarak lebih dari 8 yard dari monster itu. Setelah menggunakan flash gemuruh, si Feng mengaktifkan Defensive Blade. Jarak serangannya tiba-tiba meningkat menjadi 15 yard. Selama dia mempertahankan jarak 5 yard antara Mountain Beast Fighter, monster itu tidak akan bisa mendaratkan pukulan padanya. Si Feng mengacungkan pedangnya saat dia memperhatikan jarak antara dia dan monster itu, menarik kembali untuk menghindari gada setiap kali dia terlalu dekat. Sedemikian rupa, garis demi garis cahaya pedang mendarat di tubuh Mountain Beast Fighter. Beast Fighter hanya bisa berteriak dalam ketidakberdayaan karena health power-nya terus turun. Tidak pernah terbayangkan bahwa manusia bisa begitu lincah dan licik.
Setiap kali serangannya hendak mendarat, manusia akan menghindar ke arah batu terdekat. Klub berduri besarnya tidak bisa mendapatkan pukulan sama sekali. Sebaliknya, itu hanya berfungsi untuk menciptakan celah antara dirinya dan manusia. Tepat ketika Health Power Mountain Beast Fighter turun di bawah 7%, Mountain Beast Fighter lainnya tiba-tiba muncul dari balik batu. Itu memblokir jalan Si Feng, menggunakan cas padanya. Enyahlah. Dihadapkan dengan kemunculan tiba-tiba monster lain, Si Feng segera menggunakan Abyssal Beam di atasnya, mencegah monster itu bergerak. Pada saat yang sama, Abyssal Beam juga membatalkan cas yang mengancam nyawa. Karena petarung binatang gunung telah dikurung, Si Feng secara alami tidak akan membiarkan keterampilan itu sia-sia. Dia segera menggunakan Wind Blade, langsung melepaskan Health Power Mountain Beast Fighter yang rendah, dan pedangnya mendarat di leher Mountain Beast Fighter yang terikat. Si Feng melanjutkan dengan menggunakan Double Chop, menyebabkan efek bleeding pada monster itu. Dia kemudian menggunakan chop lain pada monster itu. Hanya dalam 3 detik, Si Feng telah mengambil 16% dari Health Power Beast Fighter gunung ini. Melihat Health Power Mountain Beast Fighter yang rendah akan menyusul, Si Feng menghindar dan tiba di belakang Beast Fighter yang dibatasi. Dia mengangkat Abyssal Blade yang hitam pekat tinggi, tiba-tiba menebas ke bawah. Flash yang menggelegar. Di atas kepala kedua petarung binatang gunung, 3 kerusakan berturut-turut dari -16, -19, -23 muncul. Prajurit Beast Health Power yang rendah jatuh ke tanah dengan keras. Sistem petarung binatang gunung terbegal. Perbedaan level 6. EXP yang diperoleh meningkat 600%. Memperoleh 36 EXP. Jumlah pengalaman seperti itu bisa dianggap tidak berarti bagi Si Feng, yang saat ini berada di level 3. Di sisi lain, poin kemahiran untuk menggunakan keterampilan diperoleh jauh lebih cepat. Setiap penggunaan pasti akan meningkatkan kemahiran keterampilan sebesar 3 poin. Hal ini memungkinkan Chop dengan cepat naik ke level 3. Selain atribut Abyssal Blade, Chop Si Feng sekarang level 5 itu mungkin sangat meningkat. Double Chop juga naik ke level 2, dan jika skill itu digunakan melalui Abyssal Blade, itu akan menjadi Double Chop level 4. Kerusakan yang disebabkan oleh efek bleeding juga meningkat secara signifikan. Petarung binatang gunung yang dilarang berteriak, itu akhirnya terlepas dari rantai, dan ingin memusnahkan Si Feng. Namun, Si Feng tidak memberinya kesempatan. Dia segera menjauhkan dirinya 5 yard dari monster itu dan terus menendang monster itu. Meskipun Defensive Blade memiliki cooldown yang lama dan durasi yang pendek, dengan menggunakan Thunder Flash, Double Chop, dan pari secara bersamaan, Si Feng masih bisa perlahan-lahan menghancurkan Mountain Beast Fighter. Tidak semenit kemudian, petarung binatang gunung lainnya jatuh. Namun, petarung binatang gunung tidak menghadiahkan Si Feng dengan sesuatu yang istimewa. Hanya ada 3 buah batu keras dan 2 koin tembaga. Di sisi lain, membegal petarung binatang gunung ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan poin kemahiran keterampilan. Selanjutnya, Si Feng maju ke depan sambil membegal petarung binatang gunung. Monster-monster ini memiliki waktu respawn yang singkat, jadi dari waktu ke waktu, Si Feng akan menarik 2 hingga 3 petarung binatang gunung ini. Untungnya, hutan batu memiliki ruang yang sempit. Hal ini mengakibatkan Beast Fighters saling memblokir jalur, jumlah mereka menyebabkan kecepatan mereka berkurang. Melihat ini, Si Feng tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia mulai memikat lebih banyak petarung binatang gunung, dan dalam waktu singkat, dia telah memikat lebih dari 20 monster ini. Monster mengejar Si Feng sebagai kelompok, tetapi jalur sempit hutan batu mencegah mereka bahkan meregangkan tubuh mereka. Hanya sedikit gerakan dan mereka akan bertemu dengan petarung binatang gunung lainnya. Situasi seperti itu memungkinkan Si Feng menjadi jauh lebih santai. Si Feng terus-menerus menggunakan flash gemuruh dan berbagai keterampilan lainnya untuk membakar health power petarung binatang gunung di belakangnya. Si Feng terus memikat pejuang binatang gunung baru saat dia menyerang orang-orang di belakangnya. Sedemikian rupa, poin kemahiran keterampilan Si Feng meningkat tanpa henti. Setelah 3 jam, Thundering Flash naik ke level 3, Chop naik ke level 5, Double Chop ke level 4, Wind Blade ke level 3, Defensive Blade ke level 2, dan Windwalk ke level 2. Peningkatan ini memungkinkan Si Feng membegal monster dengan lebih mudah. Dengan peningkatan dari Abyssal Blade, kerusakan dari satu Thundering Flash bisa mengambil lebih dari 90 health power dari setiap Mountain Beast Fighter. Sebuah chop juga dapat menyebabkan lebih dari 60 poin kerusakan. Kerusakan pendarahan yang disebabkan oleh Double Chop juga sangat kuat. Namun, level Si Feng tetap di 3. Dia masih cukup jauh dari level 4.
Jika bukan karena kutukan, dia akan lama naik level. Melihat tanah yang dipenuhi dengan boneka Mountain Beast Fighter, si Feng memutuskan untuk beristirahat dan mengambil barang jarahan. Jika tidak, semua boneka ini akan menjadi penghalang. Di domain God, jika pemain tidak mengambil jarahan, boneka monster itu akan membutuhkan 24 jam sebelum dihapus oleh sistem. Penjarahan dari ratusan petarung binatang gunung sangat mengejutkan. Hanya dari uang yang dijatuhkan, sudah ada lebih dari 4 koin perak. Bahannya juga banyak. Adapun batu bulan, 7 buah dijatuhkan, jaraknya masih cukup jauh dari 30 keping. Selain itu, beberapa peralatan umum level 7 hingga level 10 juga turun. Bukankah ini bagian dari peralatan set Silver Moon? Si Feng mengambil helm putih keperakan dari tanah, sedikit terkejut. Helm bulan perak zirah pelat perunggu. Kebutuhan peralatan, kekuatan 35. Pertahanan 43. Kekuatan 5, agility 4, endurance 4. Battle recovery 1. Daya tahan 40/40. Terbatas untuk berserkers dan swordsman. Helm ini adalah satu dari 5 peralatan milik Silver Moon Set Equipment. Selama 2 bagian dari set dikumpulkan, set efek pertama dapat diaktifkan. 4 peralatan dibutuhkan untuk set efek kedua, sementara kelima peralatan dibutuhkan untuk set efek ketiga. Setiap set efek lebih baik dari sebelumnya. Silver Moon Set Equipment dianggap sebagai salah satu set equipment terbaik untuk berserkers dan swordsman di bawah level 10. Namun, drop ratenya sangat rendah, dan sangat sulit untuk mengumpulkan set yang lengkap. Tidak seperti peralatan lainnya, peralatan set Silver Moon tidak memiliki batas level. Itu hanya dibatasi oleh atribut. Selama seorang pemain memenuhi atribut yang diperlukan, mereka akan bisa memakainya. Tiba-tiba, si Feng semakin tertarik pada peralatan set Silver Moon. Mungkin karena petanya belum diisi, jadi tingkat penurunan saat ini sangat tinggi. Jika si Feng melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan menyesalinya di masa depan. 35 poin dalam kekuatan. Bagi rata-rata pemain, mereka kemungkinan besar harus mencapai level 8 atau level 9 sebelum mereka dapat menggunakan peralatan ini. Namun, dengan atribut si Feng, dia akan bisa memakainya selama dia menghilangkan kutukan dan mencapai level 5. Jika dia mengumpulkan set lengkap, atributnya benar-benar akan melambung ke langit. Pada saat itu, membegal prajurit perisai level 5 dengan seluruh perlengkapan perunggu hanya akan menjadi permainan anak-anak. Memikirkan hal itu saja membuat si Feng bersemangat.